Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, ada satu tren diam-diam yang sedang berlangsung. Namun dampaknya bisa mengguncang sistem keuangan global. Sejak tahun 2022, bank sentral di seluruh dunia telah membeli lebih dari 1.000 ton emas, jumlah tertinggi dalam sejarah modern. Nilainya diperkirakan telah melebihi 50 miliar dolar Amerika hanya dalam waktu 1 tahun. Negara seperti Tiongkok kini menambah cadangan emasnya hampir setiap bulan tanpa publikasi besar-besaran. Sementara itu, Rusia, setelah dikenai sanksi barat akibat konflik di Ukraina, melipat gandakan simpanan emasnya sebagai benteng terhadap sistem keuangan berbasis dolar. Negara-negara BRICS juga mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar Amerika Serikat dan beralih pada perdagangan dengan mata uang nasional dan emas. Di video kali ini, kita akan membahas mengapa semakin banyak negara mengumpulkan emas dan perlahan meninggalkan dolar Amerika. Saat banyak negara mulai membeli emas dalam jumlah sangat besar, hal itu tentu bukan terjadi secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Ada sesuatu yang sedang berubah dalam sistem keuangan global. Negara-negara ini tampaknya sedang bersiap menghadapi kemungkinan besar runtuhnya sistem keuangan dunia yang selama ini bergantung pada dolar Amerika. Bukti paling nyata bisa dilihat dari laporan World Gold Council. Pada tahun 2022, total pembelian emas oleh bank-bank sentral di seluruh dunia mencapai lebih dari 1.100 ton, jumlah tertinggi dalam lebih dari 5 dekade terakhir. Selama tahun 2023 dan 2024, tren pembelian emas terus meningkat, seolah-olah dunia sedang berlomba secara diam-diam untuk mengumpulkan logam mulia ini sebagai persiapan menghadapi ketidakpastian global. Salah satu negara paling aktif adalah Tiongkok, yang sejak November 2022 melalui bank sentralnya membeli emas hampir setiap bulan secara konsisten. Hingga akhir tahun 2024, cadangan emas resmi mereka telah melebihi 2.300 ton. Namun, banyak analis percaya bahwa angka sebenarnya bisa lebih tinggi, karena tidak semua pembelian diumumkan ke publik. Rusia juga melakukan langkah serupa dengan mengganti sebagian besar cadangan dolarnya dan euro dengan emas, setelah terkena sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Ini karena emas tidak bisa dibekukan atau diblokir oleh kekuatan eksternal seperti uang dalam sistem perbankan barat. Emas bersifat independen, bernilai intrinsik, dan sulit dimanipulasi. Selain itu, dalam prakteknya, ketika sebuah negara menawarkan emas untuk membeli sebuah komoditas ke negara lain, contoh seperti batu bara, sawit, karet, dan lain sebagainya, hampir tidak mungkin transaksi itu ditolak karena nilai emas yang cenderung tinggi dan terjalinnya keuntungan dari kedua belah pihak. India juga mengambil langkah yang sama dengan menambahkan lebih dari 30 ton emas ke dalam cadangannya dalam 1 tahun terakhir. Sementara itu, Turki menjadi salah satu pembeli emas terbesar di dunia dengan pembelian lebih dari 150 ton hanya pada tahun 2023, jumlah tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Menariknya, semua pembelian ini dilakukan secara diam-diam dan konsisten. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada liputan media internasional yang luas. Sebaliknya, semuanya terjadi perlahan dan di balik layar, seolah menunjukkan bahwa ada suatu gerakan yang terkoordinasi sedang berlangsung. Bagi negara-negara ini, emas bukan hanya menjadi pelindung dari inflasi atau pelemahan nilai mata uang, tetapi juga dari pengaruh dan tekanan negara adidaya seperti Amerika Serikat. Emas tidak bergantung pada sistem dolar, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh negara manapun. Emas bisa disimpan, dipindahkan, dan digunakan tanpa campur tangan pihak luar. Apa yang sedang terjadi saat ini menjadi sinyal yang jelas bahwa negara-negara di dunia tidak lagi sepenuhnya mempercayai dolar Amerika Serikat. Dan ketika kepercayaan itu mulai hilang, mereka memilih kembali kepada sesuatu yang lebih kuat dan independen, yaitu emas. Dulu, dolar Amerika pernah dianggap sebagai mata uang paling stabil dan paling dipercaya di dunia. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, hampir semua transaksi perdagangan internasional, termasuk untuk minyak, gas, dan komoditas lainnya, dilakukan dengan dolar. Bahkan sebagian besar negara menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk dolar karena dianggap aman. Namun kini, kondisi itu tampaknya mulai berubah. Salah satu alasan utama dolar mulai ditinggalkan adalah karena ia
tidak lagi dianggap netral. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat menggunakan dolar bukan hanya sebagai alat ekonomi, tapi juga sebagai senjata politik. Negara-negara seperti Rusia, Iran, Venezuela, dan Afghanistan menjadi korban ketika akun dan aset mereka dalam sistem keuangan global dibekukan melalui sanksi ekonomi. Meskipun sanksi ini hanya dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, dampaknya dirasakan secara global karena sistem transaksi utama dunia seperti SWIFT, IMF, dan Bank Dunia masih didominasi oleh pengaruh Washington. Ketika negara-negara Barat menjatuhkan sanksi kepada Rusia, salah satu langkah paling besar dan mengejutkan adalah membekukan cadangan devisa milik Bank Sentral Rusia yang tersimpan di luar negeri. Menurut data, sebelum invasi Ukraina, total cadangan devisa Rusia mencapai sekitar 640 miliar dolar Amerika. Namun, sekitar 300 miliar diantaranya disimpan di bank sentral dan lembaga keuangan di luar negeri, seperti di Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Langkah-langkah seperti ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Jika sebuah negara tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, mereka bisa diblokir dari mengakses kekayaan mereka sendiri. Hal ini mendorong banyak negara lain, bahkan yang tidak terlibat dalam konflik, untuk mulai mempertimbangkan kembali ketergantungan mereka terhadap dolar. Negara-negara ini mulai menyadari bahwa kekayaan mereka sebenarnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali sendiri jika masih bergantung pada sistem yang bisa dimanipulasi oleh kekuatan eksternal. Selain itu, praktik pencetakan uang secara besar-besaran oleh Amerika Serikat juga turut merusak kepercayaan terhadap dolar. Saat pandemi COVID-19, pemerintah Amerika Serikat mencetak miliaran dolar untuk menopang perekonomian domestik melalui program bantuan dan stimulus. Menurut data dari Federal Reserve, jumlah dolar yang beredar meningkat tajam dalam waktu singkat. Akibatnya, inflasi di Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir, yang secara langsung merusak nilai real dolar di mata dunia. Negara-negara lain mulai merasa bahwa mereka ikut menanggung dampak dari kebijakan moneter Amerika Serikat. Nilai mata uang mereka terdampak, harga impor naik, dan kestabilan ekonomi terganggu. Padahal, mereka sama sekali tidak mencetak dolar. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah adil bagi dunia untuk terus bergantung pada satu mata uang yang sepenuhnya dikendalikan oleh satu negara? Dalam situasi seperti ini, emas kembali muncul sebagai pilihan yang lebih stabil. Tidak seperti uang kertas, emas tidak bisa dicetak. Nilainya tidak bergantung pada kepercayaan terhadap suatu pemerintah dan tidak bisa dibekukan oleh sanksi politik. Karena itulah emas menjadi bentuk perlindungan sejati, bukan hanya dari ketidakpastian ekonomi global, tetapi juga dari sistem keuangan internasional yang semakin terlihat berpihak pada kekuatan-kekuatan tertentu. Proses meninggalkan dolar ini memang tidak terjadi secara mendadak, tetapi berlangsung perlahan dan konsisten. Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan India mulai menggunakan mata uang mereka sendiri dalam perdagangan bilateral. Sementara itu, negara-negara BRICS secara terbuka membahas penciptaan sistem keuangan baru yang tidak bergantung sama sekali pada dolar. Semua ini adalah tanda bahwa kepercayaan terhadap sistem yang dipimpin oleh Amerika Serikat semakin memudar, dan dunia sedang mencari alternatif. Peralihan ke emas dan upaya meninggalkan dolar tidak hanya memengaruhi hubungan dagang, tetapi juga berpotensi mengubah seluruh sistem keuangan global yang telah ada selama lebih dari 70 tahun. Jika tren ini terus berlanjut, kita mungkin sedang menyaksikan awal dari sebuah perubahan besar, berakhirnya dominasi mutlak dolar Amerika Serikat. Salah satu dampak paling nyata dari perubahan ini adalah melemahnya posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi utama dunia. Selama ini, kemampuan Amerika Serikat untuk mencetak uang tanpa batas dan membiayai defisit anggaran yang besar sangat bergantung pada permintaan global terhadap dolar. Namun, jika permintaan itu menurun, maka keunggulan luar biasa yang selama ini mereka miliki akan ikut hilang. Amerika Serikat mungkin akan mulai merasakan tekanan ekonomi seperti negara lain. Tekanan akibat suku bunga tinggi, pelemahan nilai mata uang, dan inflasi yang semakin sulit dikendalikan. Dampaknya terhadap negara-negara berkembang pun tidak kalah besar. Dalam sistem saat ini, sebagian besar utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, dilakukan dalam dolar. Ketika nilai dolar menguat, beban utang otomatis meningkat.
Namun, jika sistem ini bergeser dan mata uang lain seperti yuan Tiongkok atau sistem berbasis emas mulai mengambil alih, negara-negara berkembang mungkin bisa bernapas lebih lega. Mereka tidak lagi terlalu rentan terhadap fluktuasi dolar yang sama sekali berada di luar kendali mereka. Yang lebih menarik, beberapa blok kerjasama internasional seperti BRICS kini secara terbuka membicarakan pembentukan sistem keuangan alternatif yang tidak bergantung pada dolar. Dalam konferensi tingkat tinggi BRICS tahun 2023, Presiden Brasil mengusulkan penciptaan mata uang baru khusus untuk perdagangan antar anggota BRICS. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok terus menandatangani perjanjian dagang menggunakan mata uang mereka sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju sistem keuangan yang lebih beragam, di mana tidak ada satu negara pun yang bisa mendominasi aliran uang global secara total. Jika sistem baru ini berbasis emas, seperti yang banyak dibahas oleh ekonom independen, maka emas tidak lagi sekadar menjadi aset cadangan, melainkan kembali menjadi tulang punggung sistem keuangan internasional, seperti halnya sebelum tahun 1971. Pada masa itu, nilai dolar dijamin oleh cadangan emas melalui sistem Bretton Woods, sebelum akhirnya dibatalkan oleh Presiden Nixon. Banyak analis percaya bahwa keputusan tersebut menjadi awal dari ketidakseimbangan ekonomi yang kita lihat sekarang. Uang bisa dicetak tanpa batas, utang terus bertambah, dan nilai mata uang menjadi semakin sulit diukur secara real. Dunia mungkin sedang menuju ke arah sistem yang lebih nyata, di mana mata uang kembali disandarkan pada aset fisik. Emas menjadi fondasi kepercayaan baru dalam ekonomi global. Perubahan ini tentu tidak terjadi dalam semalam, tetapi ketika negara-negara besar mulai bergerak, tinggal menunggu waktu sebelum sistem lama runtuh dengan sendirinya. Diam-diam sedang berlangsung sebuah perlombaan global. Negara mana yang akan memiliki emas terbanyak? Siapa yang paling siap menghadapi dunia tanpa dominasi dolar? Dan apakah sistem baru yang akan lahir nanti benar-benar adil atau hanya akan memindahkan kekuasaan dari barat ke timur? Yang pasti, emas kini bukan lagi sekadar logam mulia yang tersimpan dalam brankas. Ia telah menjadi simbol kekuatan sejati di tengah dunia yang semakin penuh ketidakpastian. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia seharusnya juga melakukan hal yang sama untuk mulai meningkatkan cadangan emas sebanyak-banyaknya? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa.